Welcome to Tandri Channel. Let's learn together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tandri Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah analisis komparasi, yaitu two-way ANOVA menggunakan Stata. Nah, seperti video-video sebelumnya, kita siapkan datanya. Misalkan kita punya data kemampuan berpikir kritis matematis siswa ya. Nah, kemampuan berpikir kritis matematis siswa ini dipengaruhi oleh dua faktor model pembelajaran dan gaya belajar siswa. Nah, di model pembelajaran ada 3 model pembelajaran yang akan dibandingkan: inquiry, jigsaw, dan project based learning. Kemudian di gaya belajar itu ada gaya auditory, visual, dan kinestetik. Kita copy datanya, ya, kita susun dulu seperti ini, susun ke bawah semua datanya. Begitu pula dengan model pembelajaran dan gaya belajar, kita sesuaikan dengan data yang ada di sebelah kiri. Kita copy, kemudian kita bawa ke Stata, kita klik data editor, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita bisa mengganti nama variabelnya, misalkan KBKM. Kita bisa memberikan nama panjangnya, ya, menuliskan nama panjangnya, kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Ya. Nah, untuk variabel keduanya, sebagai faktor pertama yaitu model pembelajaran, kita bisa tulis model pembelajaran di labelnya, kemudian gaya belajar kita tingkat GB, kemudian tulis di sini gaya belajar. Ya. Di name ini harus ditulis dengan tanpa spasi, sedangkan di label bisa kita gunakan spasi. Nah, untuk model pembelajaran kita perlu membuat pengkategorian. 1 itu apa, 2 itu apa, dan 3 itu apa. Nah, ini juga melengkapi video sebelumnya yang belum sempat saya berikan tutorial untuk pelabelan kategori dari masing-masing variabel faktor ya. Kita klik di ini tadi, variable view, ada tanda titik 3 di sini, kita klik, kemudian kita create variabel. Nah, variabelnya adalah model pembelajaran, kita tulis dengan menggunakan garis bawah seperti ini, pembelajaran. Nah, value-nya itu ada satu tadi untuk model pembelajaran, inquiry, 2 jigsaw, ya, dan 3 PJBL. Inquiry, 8, kemudian 2 jigsaw, kita add lagi 3 project based learning, PJBL. Kemudian kita klik OK. Nah, kita juga bisa menambahkan lagi untuk variabel kedua, yaitu gaya belajar ya. Gaya belajar, jangan lupa garis bawahnya, kemudian 1 untuk auditory, 2 untuk visual, dan 3 untuk kinestetik. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah ada 2 ya pelabelan. Kita close saja. Nah, untuk model pembelajaran ya, kita klik tanda panah, kita pilih model pembelajaran.
Nah, nanti di sini di datanya akan berubah. Tadinya 3, 1, 2, 3 berubah menjadi sesuai dengan yang kita definisikan. 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa. Kemudian untuk gaya belajar kita pilih gaya belajar. Nah, dia akan berubah auditory, visual ya. 1 tadi itu auditory, 2 visual, 3 kinestetik, dan seterusnya. Nah, untuk data kita sudah selesai. Kita masuk pada langkah-langkah analisis ya. Nah, untuk two-way ANOVA ada 2 asumsi juga yang perlu kita uji, sama seperti one-way ANOVA, yaitu uji normalitas data, kemudian uji homogenitas varians. Nah, melengkapi juga video-video sebelumnya ya, uji normalitas data bisa kita lakukan dengan menguji variabel Y-nya, bisa juga menguji error atau residualnya. Nah, terlebih dahulu kita harus melakukan uji ANOVA-nya ya. Jadi pemodelan, analisis regresi maupun ANOVA itu terlebih dahulu selalu kita uji dulu modelnya, model regresinya atau model ANOVA-nya. Nah, baru kemudian diuji asumsi, normalitas, dan sebagainya. Nah, kemudian kita klik statistik, kemudian linear model, ANOVA, analysis of variance and covariance. Klik. Nah, di dependent variable ini kita klik variabel Y-nya, yaitu KBKM. Kemudian di modelnya, ya, di modelnya ini kita klik MP, model pembelajaran, dan GB. Dan jadi di two-way ANOVA ini bisa kita uji faktor utamanya, ya, main efeknya, atau dengan efek interaksinya, ya. Biasanya pada rancangan acak kelompok kita hanya menguji faktornya saja, main efeknya saja. Namun pada kasus rancangan faktorial kita juga bisa menguji interaksinya. Kita perlu menguji interaksinya, ya. Nah, kita bisa klik titik 3 di sini untuk mendesain rancangan faktorialnya. Nah, ini tadi main efeknya saja, yaitu efek utama dari masing-masing faktor, ya. Jika kita ingin memasukkan interaksi, maka kita pilih di spesifikasi interaksi two-way. Nah, di sini ada MP, kemudian kita masukkan lagi GB untuk variabel kedua. Ya, belajar, ya. Nah, sehingga di sini muncul ini variable list-nya ya. Jadi variable list-nya ini tadi yang sudah kita tuliskan di awal tadi, MP dan GB, dia akan muncul di sini. Nah, interaksinya untuk agar bisa keluar interaksinya, kita perlu klik add to for list, ya, sehingga muncul di sini nanti efek interaksi, ya, efek interaksi antara model pembelajaran dan gaya belajar. Nah, kemudian kita klik OK, sehingga di modelnya akan muncul seperti ini. Sebenarnya bisa juga kita ketik manual, ya, cukup menambahkan tanda pagar di tengah MP dan GB untuk memunculkan efek interaksinya. Nah, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul tabel ANOVA-nya, ya, di mana di sini menunjukkan probabilitas dari uji F, ya. Di sinilah kita melihat apakah pengaruh dari model pembelajaran MP itu signifikan atau tidak, begitu pula dengan gaya belajar dan interaksinya, ya. Nah, di sini juga kita lihat ada R-square-nya, ya, yang menjelaskan presentasi presentasi yang diberikan
variabel X-nya atau faktornya ini terhadap variabilitas dari variabel Y-nya atau KBKM-nya tadi. Apakah variabel X-nya atau faktor-faktornya ini memberikan sumbangsi yang besar terhadap variabel Y-nya atau tidak. Nah, sebelum kita interpretasikan, kita uji dulu normalitasnya. Kita bisa menguji normalitas untuk variabel Y-nya, ya. Jadi ada beberapa teori yang mengatakan bahwa cukup uji variabel Y-nya, bisa juga menguji errornya atau residualnya. Nah, untuk mengeluarkan residualnya, kita perlu menuliskan sintaksnya. Saya coba ke sintaksnya dulu. Sintaksnya yaitu ini. Kita copy ke common, ya. Kemudian kita klik enter. Nah, dia residualnya ini akan muncul di data editornya. Jadi di sini akan muncul data residual. Nah, ini hasilnya akan sama dengan ketika kita menggunakan SPSS. Ya, saya coba perlihatkan contohnya, ya. Ini terlihat bahwa sama, ya, residual yang dikeluarkan oleh ANOVA di Stata dan residual yang dikeluarkan di SPSS, negatif 17,75 dan seterusnya. 8. Oke, sudah sama. Di sini selanjutnya kita uji normalitasnya. Dan uji normalitasnya seperti sebelumnya, statistik, summary, kemudian classical test, distribusi plot and test. Kemudian kita pilih yang Shapiro-Wilk normality test. Nah, kita masukkan variabel Y-nya dan residualnya agar kita lihat uji normalitas dari variabel Y dan residual. Kita klik OK. Ya. Nah, sekali lagi, untuk mengatakan bahwa datanya berdistribusi normal atau tidak, kita cukup melihat nilai probabilitasnya. Jika nilai probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05, maka data dikatakan mengikuti distribusi normal atau data dikatakan memenuhi asumsi distribusi normal. Dalam hal ini kita lihat nilai variabel Y-nya, ya, nilai Shapiro-Wilk uji normalitas dari variabel Y-nya KBKM 0,2 lebih besar dari 0,05. Kemudian uji normalitas residualnya juga 0,07 lebih besar dari 0,05. Jadi menggunakan variabel Y dan residualnya juga, data residualnya juga sudah berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita perlu menguji homogenitas dari varians antar kelompok, ya. Nah, ini juga memerlukan sintaks yang sudah saya tuliskan di sini, karena di pilihan menunya ini hanya menyediakan uji homogenitas varians untuk yang ini untuk dua kelompok, ya. Jadi hanya untuk dua kelompok yang dibandingkan, sementara pada ANOVA itu lebih dari dua kelompok. Jadi ini variance comparison test hanya dilakukan pada uji T dua sampel berbeda. Kemudian
yang robust dilakukan pada uji one way ANOVA. Nah, namun untuk uji two way ANOVA tidak ada di sini, sehingga kita perlu menuliskan sintaksnya seperti ini. Jadi kita perlu definisikan dulu, ada grup, ya, gabungan kelompok model pembelajaran dan gaya belajar, ya kita definisikan sebagai selnya. Nah, nanti kita lihat homogenitasnya, ya, uji homogenitasnya menggunakan uji Levene, Ropvar dari data KBKM berdasarkan grup model pembelajaran dan gaya belajar tadi. Nah, kita klik enter. Nah, ini keluar uji Levene-nya. Ya. Hasilnya ini kita bisa lihat yang signifikansi atau probabilitas paling atas, ya. Ini berdasarkan mean, berdasarkan median. Ya, kita cukup melihat salah satunya saja yang berdasarkan mean-nya. Berdasarkan mean-nya, kita bandingkan dengan alpha. Kita bandingkan dengan alpha 0,05. Jika probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka data dikatakan variansnya homogen, ya. Jadi varians antar kelompok data itu homogen. Ya, di sini kita lihat nilai probabilitasnya sebesar 0,06, lebih besar dari 0,05. Ya, hasilnya juga ini sama dengan hasil yang ditunjukkan oleh SPSS di sini, ya. Ini based on mean-nya 0,065. Nah, di sini pembulatan di SPSS sama persis dengan SPSS. Di sini juga berdasarkan mediannya 0,586, sama, ya. Jadi berdasarkan uji homogenitas, ya, karena nilai signifikansinya atau probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05, maka dikatakan variance error antar kelompok sampel homogen. Sehingga data yang kita analisis ini telah memenuhi asumsi normalitas dan juga homogenitas. Selanjutnya, kita bisa kembali ke tabel ANOVA-nya tadi, ya, yang ini. Nah, saya klik kembali. Nah, kita bisa menginterpretasikan ANOVA-nya dari hasil analisisnya ini, ya. Ini hasil analisisnya juga sama seperti hasil analisis yang ada pada atau yang dikeluarkan oleh SPSS, ya. Kalau kita lihat signifikansi dari pengaruh model pembelajaran itu sebesar 0,0017 pada Stata, pada SPSS 0,002 dibulatkan, ya. Kemudian gaya belajar 0,0045, di SPSS 0,004. Di interaksinya 0,6305, sama juga di SPSS, ya. Jadi tidak ada perbedaan antara hasil Stata dan SPSS. Di mana yang signifikan atau yang berpengaruh di sini kita lihat adalah hanya variabel model pembelajaran dan gaya belajar saja yang berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa, ya, karena nilainya, ya, nilai signifikansinya itu lebih kecil dari alfa, ya. Jadi kalau dia lebih kecil dari alfa, maka ada pengaruh, ya, ada pengaruh.
Nah, di sini kita lihat 0,0017, 0,0045 lebih kecil dari 0,05. Ya, lebih kecil dari 0,05. Sehingga model pembelajarannya di sini dan gaya belajar itu signifikan. Nah, dalam beberapa kasus, ya, jika interaksinya tidak signifikan, kita bisa langsung menginterpretasikan ini, tapi ada juga yang memilih memodelkan ulang, bukan menggunakan faktorial, tetapi menggunakan model rancangan acak lengkap, ya. Jadi faktorialnya dihilangkan. Jadi kita lakukan pemodelan ulang, ya, ANOVA, analysis of variance, kita hilangkan yang efek interaksinya. Nah, di sini. Sehingga interaksinya sudah dihilangkan karena tidak signifikan, sehingga tidak perlu kita tuliskan dalam model pelaporan kita nanti. Jadi cukup seperti ini, ya, model pembelajaran dan gaya belajar. Interaksinya tidak perlu karena sudah signifikan. Kita perlu melihat lagi di model pembelajaran ini mana sih yang berbeda, karena hipotesisnya kan kalau dia signifikan berarti minimal ada satu yang berbeda. Apakah model pembelajaran inquiry, jigsaw, atau PJBL yang berbeda. Begitu pula dengan gaya belajar, ya. Apakah yang berbeda itu auditory dengan visual, auditory dengan kinestetik, atau visual kinestetik, atau ketiga-tiganya berbeda. Ini perlu dilakukan pengujian lebih lanjut menggunakan analisis post hoc kalau pada SPSS. Nah, di Stata ini tidak ada pilihan ininya untuk two-way ANOVA, dia hanya ada pada one-way ANOVA, sehingga kita perlu menuliskan kembali lagi sintaksnya. Nah, di sini saya sudah tuliskan sintaksnya. Kita coba pakai uji Tukey, ya. Uji Tukey. Bisa juga kita ganti dengan uji yang disediakan oleh Stata, seperti Benforoni, kemudian Skiff, ya. Seperti teori yang kita pada video sebelumnya kita sama-sama lihat, ya. Di sini jika jumlah datanya sama, variansnya sama, maka bisa pakai LST atau BNT, bisa bisa juga menggunakan BNG, ya, atau HSD, ya. Nah, kita coba menggunakan Tukey. Jadi nanti disesuaikan lagi dengan teori yang ada, ya, di referensi-referensi. Dalam hal ini kita coba pakai uji Tukey untuk melihat yang mana yang betul-betul berbeda. Berbeda dari yang lain, ya. Model pembelajaran mana yang hasilnya memberikan kemampuan berpikir kritis yang berbeda dari model pembelajaran yang lain. Nah, di sini saya tuliskan variabel Y, yaitu KBKM-nya. Kemudian variabel X1-nya adalah model pembelajaran, X2-nya kita ganti jadi gaya belajar.
Nah, kita langsung klik enter. Sorry, ada oke, national contact valid. Kita coba ulangi. Kita gunakan efek interaksi tadi. Ini salah ya. Bentar, kita coba MP-nya dulu. Oh ya, MP-nya keluar, kemudian GB-nya, nah GB-nya keluar. Oh baik, kita coba sel. Nah ini dia. Karena kita sudah definisikan tadi di atas selnya ya. Kita sudah definisikan selnya itu nih MP GB ya. Jadi dia akan membandingkan gaya belajar ya. Tapi ini jadinya ini ya. Oh iya, karena interaksinya sudah tidak signifikan, kita bisa langsung ke sininya saja, masing-masing ya. Jigsaw dan inquiry ya. Kalau kita lihat di sini yang signifikan berbeda yaitu jigsaw dan inquiry, PJBL dan inquiry. Jadi inquiry berbeda dari yang lain di sini karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Sedangkan PJBL dan jigsaw itu tidak berbeda karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Jadi kemampuan berpikir kritis yang diajar dengan model pembelajaran PJBL dan jigsaw itu tidak berbeda. Dan begitu pula dengan gaya belajar yang berbeda itu hanya gaya belajar kinestetik dan auditori. Jadi kesimpulannya adalah kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar dengan kinestetik dan auditori itu berbeda, sedangkan yang lainnya visual dan auditori itu sama, kinestetik dan visual juga sama. Nah, ini kalau kita bandingkan antar sel ya, tapi kurang representatif, harusnya bisa kalau kita keluarkan ya, kita coba lagi. Kemudian coba masih belum mau. Jadi hanya bisa mengeluarkan satu-satu tadi ya. Mungkin karena ininya tidak signifikan.
Nah, bisa kita bandingkan lagi dengan output dari ini ya, SPSS. Kita coba bandingkan. Yang berbeda di sini ya auditory dan kinestetik ya sama. Yang signifikan hanya auditory dan kinestetik sama. Ini dia. Kemudian untuk yang model pembelajaran itu model pembelajaran Jigsaw dan Inquiry, PJBL dan Inquiry. Jigsaw dan Jigsaw dan PJBL itu tidak signifikan, sama. Ya, jadi SPSS dan Stata memiliki interpretasi yang sama atau hasil yang sama dalam analisis uji lanjutnya. Ya, mungkin itu saja video tutorial analisis data menggunakan two-way ANOVA beserta uji asumsinya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.